Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika daring. Jadi hari ini saya masih menjelaskan tentang vektor. Jadi kemarin operasi vektor kita terakhirnya. Sekarang saya akan menjelaskan masih mengenai operasi vektor. Seperti biasanya, kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan atau berdiskusi di kolom diskusi yang sudah saya sediakan di kelas kalian masing-masing. Apapun pertanyaan kalian, apapun yang kalian belum pahami, kalian bisa menanyakan di sana. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan operasi matriks. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami dari apa modul yang sudah saya berikan untuk kalian pelajari, dan ini adalah penjelasan untuk kalian supaya lebih jelas lagi. Kita bisa perhatikan videonya bersama-sama. Oke, kita lanjutkan untuk perkalian vektor. Jadi yang pertama adalah skalar dengan vektor. Skalar itu adalah hanya mempunyai nilai. Skalar kita tuliskan dengan K. Misalnya berat badan. Sudah jelas, misalnya berat badannya Mama Ellen adalah 42 kg. Jadi 42 kg ini merupakan skalar. Di ruang dimensi 3 contohnya ya. Contohnya untuk perkalian skalar dengan vektor. Vektor A sama dengan A1, A2, A3. Maka K dikalikan A, K ini adalah vektor, K adalah skalar, A adalah vektor. Kita kalikan satu-satu. K kali A1, K kali A2, K kali A3. Di sini contohnya, vektor A adalah 2,5 dan skalar K sama dengan 3. Tentukan perkalian skalar K dengan vektor A. K dikalikan vektor A, kita tuliskan K-nya 3. K-nya 3, kita kalikan dengan vektor A berapa? 2, 5. Kita tuliskan dengan vektor kolom. Kita kalikan dengan tiap-tiap elemen yang ada di dalam matriks. 3 kali 2, 6. 3 kali 5, 15. Kita boleh menuliskan juga sebagai baris 6,15 atau sebagai kombinasi linear 6i plus 15j. Kalau tidak ada ketentuan, kalian boleh memilih salah satu. Untuk yang kedua, perkalian skalar dua vektor tidak membentuk sudut atau menggunakan dot product dulu. Dot product. Jadi vektor A, vektor B. Dalam gambar di sini, vektor A dan vektor B tidak membentuk sudut. Sehingga untuk perkalian dot product dituliskan A titik B. Kita tinggal mencari, dikalikan dulu, kemudian dijumlahkan. Pengaliannya adalah mengalikan tiap-tiap elemen yang seletak, kemudian dijumlahkan. Contohnya, vektor A sama dengan 2, 5, 1. Vektor B adalah negatif I plus K. Seperti yang kita ketahui bahwa IJK adalah vektor pada dimensi 3. Jadi vektor A adalah dimensi 3, vektor B juga dimensi 3. Dengan I-nya sama dengan negatif 1, J-nya karena tidak ada berarti kita tuliskan 0, dan K-nya adalah 1. Kita kalikan vektor A dan vektor B. Kita tuliskan untuk lebih mudahnya sebagai vektor kolom. 2, 5, 1 dikalikan negatif 4, 0, 1. Kita kalikan elemen-elemen yang seletak. 2 kali negatif 4. 2 kali negatif 1, negatif 2. Ditambahkan 5 kali 0 sama dengan 0, ditambahkan 1 kali 1 sama dengan 1. Negatif 2 tambah 0 tambah 1 sama dengan negatif 1. Hasil dari perkalian dot product adalah hasilnya skalar. Jadi hanya ada satu bilangan. Untuk yang ketiga, perkalian skalar dua vektor tidak membentuk sudut tapi menggunakan cross product, menggunakan aturan Charles, yaitu menggunakan determinan. Kalau tadi dot product adalah dituliskan A titik B, kalau cross product dituliskan A kali B. Contohnya, vektor A 2, 3, negatif 1, vektor B adalah 3i min K. Kita ketahui masih sama-sama di ruang dimensi 3. Dengan vektor B adalah I-nya 3, J-nya 0, K-nya negatif 1. Kita tuliskan A cross B, IJK, kita tuliskan di paling atas, IJK. Kalau baris kedua kita tuliskan vektor A, baris ketiga kita tuliskan vektor B. Jadi mengikuti yang I kita letakkan di I, 2, 3, negatif 1.
3, 0, negatif 1. Sama dengan kita jumlahkan ini selang-seling. Jadi yang pertama sama dengan plus I min J plus K. Ingat ya, jadi plus min plus. Yang pertama plus I, berarti I-nya kita tutup dulu. I-nya kita tutup, tinggal 3, negatif 1, 0, negatif 1. Kita tuliskan. Kemudian dikurangi J, J-nya kita tutupi. J-nya kita tutupi, tinggal 2, negatif 1, 3, negatif 1. Ditambah K. K-nya kita tutup. 2, 3, 3, 0. Kita hitung determinan matriks order 2 kali 2. Masih sama, tuliskan plus I. Determinan berarti masing-masing nilai determinannya 3 kali negatif 1, negatif 3 dikurangi negatif 1 kali 0, 0. Dikurangi J. Determinannya 2 kali negatif 1, negatif 2 dikurangi negatif 1 kali 3, negatif 3. Ditambah K, 2 kali 0, 0 dikurangi 3 kali 3, 9. Sama dengan plus I, negatif 3 dikurangi 0, negatif 3 dikurangi J, negatif 2 dikurangi negatif 3. Jadi negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Ditambah K, 0 dikurangi 9, hasilnya negatif 9. Sehingga A cross B dihasilkan negatif 3I, masing-masing harus dikalikan dengan yang depan, min J min 9K. Dibuat dalam vektor kolom, bisa negatif 3, negatif 1, negatif 9. Vektor baris negatif 3, negatif 1, negatif 9. Kita lanjutkan untuk perkalian vektor membentuk suatu sudut. Jadi perkalian vektor membentuk suatu sudut, misalnya vektor A dan vektor B mempunyai titik pangkal yang sama sehingga membentuk suatu sudut yang disebut sebagai sudut theta. Untuk mencari A dot B atau perkalian vektornya sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan lagi dengan cos theta. Ingat, dalam trigonometri kita mempunyai 4 kuadran. Kuadran 1 adalah semua harus bernilai positif, kuadran 2 sin bernilai positif, kuadran 3 tan bernilai positif, dan kuadran 4 cos bernilai positif. Kita masih ingat untuk derajatnya, dari di kuadran 1 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, dan kuadran 4 270 sampai 360. Untuk nilai dari sudut-sudut istimewa dalam trigonometri yang sudah kalian hafalkan, ini akan kita gunakan kembali dalam perhitungan perkalian dua vektor membentuk sudut. Contoh yang pertama, vektor A sama dengan 3,1, vektor B sama dengan 2, negatif 1. Jadi vektor A adalah vektor baris, vektor B adalah vektor kolom. Kita tidak perlu mempermasalahkan karena keduanya adalah vektor dalam dimensi 2. Diketahui lagi sudut theta sama dengan 60 derajat. Sekarang kita tentukan A kali B. Kita hitung A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Kita cari panjang A. Panjang A adalah akar dari titik A-nya berapa tadi? 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar dari 9 plus 1 sama dengan akar 10. Sekarang kita cari panjang vektor B. Panjang vektor B berapa? 2, negatif 1. Berarti kita hitung 2 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat 4 tambah negatif 1 kuadrat 1 sama dengan akar 5. Kita tinggal tuliskan di sini akar berapa panjang vektor A. Panjang vektor A adalah akar 10. Panjang vektor B adalah akar 5. Cos theta-nya berapa? 60. Kita tuliskan. Akar 10 sama akar 5 kita bisa mengalihkan yang ada di dalam akar. Akar 50 kali cos 60. Kita bisa sederhanakan lagi. Akar 50 bisa disederhanakan 25 kali 2 kali cos 60-nya berapa? Setengah. Kalian harus menghafalkan sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Sekarang 25 ini bisa kita keluarkan dari akar, sama dengan 5 kali akar 2 kali setengah, sehingga hasilnya kita dapat 5/2 kali akar 2. Jadi bisa dipahami ya. Di sini saya ulangi lagi, 5 ini harus dikalikan dengan 1. 5/2 akar 2. Sekarang contoh yang kedua.
Contoh yang kedua, nilai vektornya sudah diketahui. Contoh, vektor A sama dengan 3, vektor B sama dengan 4. Vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat. Tentukan vektor A dikalikan vektor B. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya, vektor panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos 60. Panjang vektor A kita tuliskan 3, panjang vektor B kita tuliskan 4, cos 60 kita tuliskan setengah. 4 bisa kita coret dengan setengah, jadi ini 4 dibagi 2 dapat 2, 3 kali 2 bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan ke besar sudut antara dua sudut. Jadi A kali B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Kalau mencari cos theta sekarang, mencari cos theta berarti tinggal dibalik. Cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Saya ingatkan lagi bahwa perkalian yang di atas ini adalah perkalian dot product. Jadi perkalian harus mengalihkan dulu elemen yang seletak, kemudian baru ditambahkan. Syaratnya yang pertama, jika A tegak lurus dengan B, maka nilai dari perkalian A dot B sama dengan 0. Jika sudut tumpul, maka perkaliannya kurang dari 0. Hasilnya itu pasti kurang dari 0. Dan jika sudutnya lancip, maka hasilnya adalah lebih dari 0. Contohnya, vektor A sama dengan 4i min 5j plus k. Vektor B sama dengan 6i plus 4j min 4k. Tentukan besar sudut A, vektor A, dan vektor B. Yang ditanyakan adalah nanti tetanya. Rumusnya cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan besar vektor A atau panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Untuk yang atas dikalikan dengan dot product. Kita tuliskan masing-masing. Panjang vektor A kita tuliskan sebagai vektor kolom 4, negatif 5, 1. Vektor B 6, 4, negatif 4. Kita cari masing-masing panjang dari vektor A dan panjang dari vektor B. Yang namanya panjang dari vektor berarti kita harus mencari akarnya dari tiap-tiap elemen yang dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Panjang vektor A sama dengan akar dari 4 kuadrat plus negatif 5 kuadrat plus 1 kuadrat, sama dengan akar dari 4 kuadrat 16, negatif 5 kuadrat 25, 1 kuadrat 1, sama dengan akar 42. Kita cek 42, akar 42 bisa kita sederhanakan atau tidak? 42 bagi 2, 21, dibagi 3, 7. Karena semuanya adalah bilangan prima dan tidak ada yang sama, berarti tidak bisa kita sederhanakan. Sekarang kita cari panjang vektor B. Panjang vektor B adalah akar dari 6 kuadrat plus 4 kuadrat plus negatif 4 kuadrat, sama dengan akar 36 tambah 16 tambah 16, sama dengan akar 68. Kita bisa sederhanakan. 68 dibagi 2, 34, 34 dibagi 2 sama dengan 17. Di sini 2 dikalikan 2 kan bisa menjadi 4, akar 4 kali 17. 4 ini bisa keluar akar 4 sama dengan 2 akar 17. Sudah kita cari semua nilainya, berarti kita kalikan yang atas. Yang atas kita kalikan dengan menggunakan dot product. 4 kali 6, 24, ditambah negatif 5 kali 4, negatif 20, ditambah 1 kali negatif 4, negatif 4, dibagi akar 42 kali 2 akar 17. Kita jumlahkan dulu yang atas. 24 tambah negatif 20, negatif 24 ditambah negatif 20 hasilnya 4, ditambah negatif 4 hasilnya 0. 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya akan 0. Cos theta sama dengan 0. Kita cari nilai tetanya ke tabel trigonometri lagi. Berapa nilai cos yang nilainya 0? Jadi berapa derajat yang nilainya itu 0? Di sini akan kita ketahui atau kita dapatkan bahwa nilai theta adalah 90 derajat. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan untuk selanjutnya perbandingan dari dua vektor. Perbandingan dua vektor. Di sini adalah vektor arahnya dari O A. Kita tuliskan vektor A. Yang kedua OB. Kita tuliskan sebagai vektor B. Di sini ada pembandingnya. Pembandingnya ini adalah di titik P. Kita tarik garisnya sehingga membentuk suatu vektor, yaitu vektor P. Kita misalkan AP, kita tuliskan M. Di panjang PB kita tuliskan N. Untuk perbandingannya kita tuliskan AP dibagi PB sama dengan M dibagi N. Lihat,
Ini AP dibagi PB, P-nya sama-sama di tengah. Ini kalau misalnya nanti perbandingannya tidak menggunakan M dan N, berarti kita tinggal mengikuti yang ada di soal. Kita cari panjang P, yang kita cari adalah yang ada di tengah perbandingannya. Panjang P sama dengan M kali B, jadi M ini nanti dikalikan dengan yang belakang, ditambah N dikalikan A, jadi N itu dikalikan dengan yang depan, dibagi dengan M ditambah N. Untuk lebih mudahnya, kita lihat ke contohnya dulu. Contohnya, vektor A sama dengan 3, negatif 4, negatif 1. Dan vektor B adalah 2, negatif 1, 0. Sama-sama di ruang dimensi 3. Membagi AP dibanding PB sama dengan 2 banding negatif 1. Tentukan koordinat titik P. Kita masukkan atau kita tuliskan rumusnya dulu. P, vektor P sama dengan MB plus NA dibagi dengan M plus N. M-nya kita tuliskan, ini sebagai M, ini sebagai N. M-nya kita tuliskan 2. Kita kalikan dengan vektor P, 2 negatif 1, 0 ditambah N-nya negatif 1. Kita tuliskan negatif 1 dikalikan 3, 4 negatif 1 dibagi dengan jumlah dari M plus N. Jadi M-nya kita tuliskan 2, N-nya kita tuliskan negatif 1. Tinggal kita kalikan satu-satu karena ini skalar dan ini vektor, kita tinggal mengalihkan. 2 kali 2, 4, 2 kali negatif 1, negatif 2, 2 kali 0, 0 ditambah negatif 1 kali 3, negatif 3, negatif 1 kali 4, negatif 4, negatif 1 kali negatif 1, 1 dibagi dengan 2 plus negatif 1 sama dengan 1. Kita tinggal jumlahkan elemen-elemen yang seletak. 4 plus negatif 3, 1, negatif 2 plus negatif 4, negatif 6, 0 plus 1, 1 dibagi 1. Bilangan berapapun ketika dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi hasilnya adalah 1, negatif 6, 1. Bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear I min 6J plus K. Bisa kita tuliskan sebagai baris 1 min 6, 1. Bisa kita pahami ya? Kita lanjutkan ke panjang proyeksi vektor. Jadi nanti hasilnya berupa nilai. Misalnya OA adalah panjang dari vektor A dan OP adalah panjang dari vektor B. Kita cari A terhadap B. Jadi vektor A terhadap B. Cara penulisannya A dituliskan di atas, vektor A di atas, vektor B di bawah. Cara mengerjakannya adalah, kalau yang pertama adalah A terhadap B, berarti kita tuliskan dulu A-nya yang ada di atas, B-nya yang di bawah. Jadi vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Kalau B terhadap A, berarti B harus kita tuliskan dulu di atas, B terhadap A. Jadi B kali A dibagi dengan panjang vektor A. Ini hasilnya pasti akan berbeda. Jadi perkalian A kali B itu belum tentu hasilnya sama dengan B kali A. Untuk contohnya A, vektor A sama dengan 2I min J plus K. Vektor B sama dengan 3 1 negatif 5. Tentukan A terhadap B. A terhadap B sama dengan vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Kita tuliskan semuanya. 2 negatif 1, 1, 3, 1 negatif 5 dibagi dengan panjang vektor B. Ingat, panjang berarti kita harus mencari akar. Kita kalikan menggunakan dot produk. 2 kali 3, 6 tambah negatif 1 kali 1, negatif 1 tambah 1 kali negatif 5, negatif 5 dibagi dengan akar dari 3 pangkat 2, 9, 1 kuadrat 1, 5, negatif 5 kuadrat 2, 5, 0 dibagi akar 35. 0 dibagi dengan bilangan berapapun hasilnya akan tetap 0. Untuk vektor proyeksi, jadi hasilnya tetap vektor. Vektor proyeksi A terhadap B sama dengan A kali B atau A dot B dibagi dengan panjang dari B dikuadratkan kemudian dikalikan dengan vektor B. Begitu juga B terhadap A. B terhadap A berarti panjang vektor B dikalikan dengan vektor A dibagi vektor B dikalikan vektor A dibagi dengan panjang vektor A yang dikuadratkan kemudian dikalikan dengan vektor A. Contohnya, misalnya vektor C adalah 2, negatif 1, 1 dan vektor D adalah 3I min K. Tentukan vektor proyeksi D terhadap C. Jadi kita tuliskan dulu D-nya dulu baru C. D terhadap C sama dengan vektor D kita kalikan dengan vektor C dibagi dengan panjang dari vektor C dikuadratkan kemudian kita kalikan dengan vektor C. Kita kalikan menggunakan dot produk. 3, 0, min 1 biasa kita tuliskan sebagai vektor kolom. Vektor C 2 min 1, 1 kita bagi dengan panjang dari vektor C kuadrat. Panjang berarti kita harus mencari akarnya. Panjang dari vektor C akar dari 2 kuadrat plus negatif 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Kita kalikan lagi dengan vektor C 2 negatif 1, 1. Kita hitung seperti biasa. 3 kali 2, 6 ditambah 0 kali
negatif 1 0 ditambah negatif 1 kali 1 negatif 1 dibagi akar 6 yang dikuadratkan. Karena akar berarti nilainya nanti akan sama, tinggal kita jumlahkan 6 kali 0 kurangi ditambah negatif 1 hasilnya 5, akar 6 kuadrat adalah 6, kita tuliskan lagi vektornya 2 negatif 1 1. 5/6 adalah skalar, berarti kita harus mengalihkan satu-satu dengan elemen-elemen yang ada di vektor C. 5/6 kali 2 10/6, 5/6 kali negatif 1 negatif 5/6, 5/6 kali 1 5/6. Kita bisa tuliskan dalam vektor baris 10/6 min 5/6 5/6, atau bisa kita tuliskan dalam kombinasi linier 10/6 I min 5/6 C plus 5/6 K. Demikian penjelasan saya mengenai vektor. Jadi apabila masih ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita bisa ke Google Classroom di kelas kalian masing-masing, bisa tuliskan di kolom komentar apa yang kalian tidak bisa atau belum pahami, nanti akan saya jelaskan kembali. Kemudian penjelasan saya ini silahkan dicatat kembali di buku catatan kalian masing-masing untuk penilaian akhir portofolio. Dan saya ada kuis yang nanti harus kalian kerjakan dan upload kembali ke Google Classroom. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi.